Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wal risalah wa addal amanata wa nasaha bi hadhihi ummah allati la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Walikafatil anbiya'i wal mursalin wasuhada'i wassolihin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun hadiruna rahimakumullah, usikum wa ya nafsi taqullaha wa tu'allihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ma'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib sekaligus sholat isya berjamaah, dan kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan acara kultum kuliah 7 menit untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama Islam ini. Dan yang insya Allah nanti akan kita sambung dengan sholat tarawih secara berjamaah dan dilanjutkan pula dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan semua rangkaian itu menjadi amal baik buat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan buat ruh junjungan alam Nabi akhir zaman, suri tauladan serta uswatun hasanah buat kita semua, yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan kelak kita dapat berjumpa dengan beliau, dapat bertemu beliau, serta kita semua diakui oleh baginda kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dengan kita bersalawat satu kali kepada Nabi, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholatain. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Jadi tidak ada ruginya bagi kita memperbanyak salawat kepada Nabi, utamanya di bulan Ramadan ini. Yang kami hormati barisan dan imamat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir, umumnya kita yang hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak bisa mengucapkan satu persatu pangkatan jabatannya. Kami singkat dengan ucapan hadirin sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan sedikit pemberitahuan kami tentang mengenai 5 alasan mengapa umat Islam harus berpuasa di bulan Ramadan. Itu sebagai judul kita pada malam hari ini. 5 alasan mengapa umat Islam harus berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan salah satu rukun Islam. Tanpa melaksanakan puasa, artinya kita perlu dipertanyakan. Artinya Islam kita kurang lengkap. Belum sempurna rukun Islam kita kalau kita tidak melaksanakan puasa Ramadan
sesuai sabda Nabi yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni syahadat, artinya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji bagi yang mampu, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hikmah beberapa melatih kesabaran dan kedisiplinan atau merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik itu di waktu sendirian maupun bersama orang lain, bahwa kita terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menimbulkan simpati kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang kelaparan, kepada orang-orang yang berkekurangan. Berpuasa di bulan Ramadan bukan cuma sekedar kewajiban, tetapi merupakan bagian daripada rukun Islam yang harus ditegakkan. Hadirin sidang jamaah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan Ramadan bukan hanya bagi kita umat Muhammad saja yang diwajibkan, melainkan diwajibkan juga atas umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu. Kita ambil dari ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan di awal tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini dapat dijelaskan bahwa puasa memiliki hukum fardu atau wajib bagi orang-orang Islam atau yang beriman. Dari ayat ini pula lah dapat kita ketahui bahwa Allah menjanjikan ketakwaan bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, terdapat ijma ulama atau pendapat ulama. Selain berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita juga meyakini ijma atau pendapat ulama mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Tak satu pun dari ulama yang membantah bahwa wajibnya bagi umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Adapun syarat wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan antara lain, yang pertama, orangnya harus balik atau berakal, lalu dewasa, sehat jasmani dan rohani, bukan musafir dan tidak dalam keadaan haid bagi perempuan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, melatih diri untuk bersabar dan rasa simpati kepada orang yang kurang mampu. Berpuasa bukan hanya mendapat nilai ibadah saja, namun terdapat pula manfaat ketika melaksanakan puasa tersebut. Selain melatih kesabaran, dapat juga memupuk rasa simpati terhadap orang-orang yang kurang mampu, yang serba kekurangan dan kesusahan. Berpuasa dapat memberi perubahan pada hati masing-masing kita. Artinya menguatkan rasa ingin berbagi antara satu sama lain. Bila ini sudah terjadi pada diri kita, rasa ingin berbagi sudah subur dalam hati kita, maka berusahalah kita untuk menjaganya agar tetap utuh dan berketerusan atau berkepanjangan di sepanjang kehidupan kita. Puasa adalah bagian dari sabar
atau pelatihan kesabaran. As-sawmu nisfus sabri. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang kelima, marilah manfaatkan kesehatan kita yang diberikan Allah kepada kita. Artinya berpuasa di bulan Ramadan akan memberi dampak positif terhadap tubuh kita, tetapi didasari dengan pola makan yang baik. Ketika sahur dan berbuka, memakan pola makanan yang baik. Ditegaskan oleh para ahli bahwa membatasi asupan makanan di siang hari dapat membantu mencegah sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, penyakit jantung dan lain-lain sebagainya. Berarti puasa bisa memberi kita kesehatan. Berpuasa artinya memberi waktu istirahat pada sistem pencernaan kita. Berpuasa juga dapat untuk membersihkan usus dan memperkuat lapisannya dan lain-lain sebagainya. Intinya berpuasa, selain kita mendapatkan manfaat atau pahala, selain kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan manfaat untuk kesehatan kita. Semoga dapat memberi manfaat buat kita semua, utamanya saya yang menyampaikan dari yang pertama sampai yang kelima. Mudah-mudahan ada yang akan kita bawa pulang untuk kita amalkan sehari-hari. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Banyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.